Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya selalu menyertai sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya Profesor Samsia pada hari ini ingin menyampaikan kisah inspirasi tentang dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat. Dengan sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang kita rencanakan bisa terwujud dengan baik. Baik, saudara-saudara sekalian, namun sebelumnya kembali saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku sekalian agar setelah menonton channel ini berikan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Baik, saudara-saudaraku sekalian, salah satu amalan yang menjadi amalan andalan saya ketika ada hajat penting yang ingin saya lakukan atau saya berharap dengan sangat agar Allah bisa mengabulkan hajat saya tersebut, yaitu melakukan salat hajat sebanyak 100 rakaat di malam Jumat. Nah, dahsyatnya salat hajat 100 rakaat di malam Jumat ini setidaknya saya sudah buktikan sebanyak 3 kali di dalam hidup saya, yaitu ketika saya masuk perguruan tinggi negeri S1, kemudian ketika saya mengikuti tes pegawai negeri, yaitu penerimaan dosen Kopertis Wilayah 9, dan terakhir ketika saya hendak naik haji. Tentang kisah nyata dahsyatnya sholat hajat 100 rakaat di malam Jumat, bagian pertama yaitu tentang kisah saya ketika mengikuti tes pegawai negeri sipil menjadi dosen di Kopertis Wilayah 9 yang awalnya tidak lulus, lalu kemudian bisa lulus. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah pribadi saya yang membuktikan betapa dahsyatnya salat hajat 100 rakaat di malam Jumat. Dahsyatnya salat hajat 100 rakaat ini yaitu bisa saya langsung melaksanakan ibadah haji tanpa mendaftar, apalagi daftar tunggu. Nah, ikuti kisahnya sampai selesai. Saudara-saudaraku sekalian, saat itu tahun 2006 silam, ketika keberangkatan haji sudah mulai sulit, ketika keberangkatan haji terlebih dahulu kita harus mendaftar, lalu menunggu porsi kita keluar, dan daftar tunggu itu kita bisa menunggu hingga bertahun-tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Apalagi saat sekarang ini, keberangkatan haji adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun demikian, kita harus yakin dan percaya bahwa ketika Allah menghendaki, ketika undangan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka semuanya itu akan mudah. Dan semuanya akan diberi jalan karena itu adalah undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula yang pernah terjadi kepada diri saya ketika itu hari Kamis, tiba-tiba saja setelah sholat duhur, keinginan saya berangkat haji tiba-tiba muncul. Kerinduan saya kepada Baitullah tiba-tiba tak terbendung. Lalu saya mencoba mencari informasi, saya buka-buka iklan di koran untuk menemukan adakah travel Haji Plus yang masih menerima pendaftaran dan memungkinkan untuk bisa berangkat pada tahun itu. Alhasil saya menemukan satu travel dan tanpa menunggu waktu, saya langsung menelpon travel itu untuk menanyakan kemungkinan bisa berangkat. Dan alhamdulillah travel itu mengiyakan bahwa insya Allah kalau mendaftar sekarang bisa berangkat tahun itu juga. Lalu kemudian saya meminta kesediaan mereka untuk mengantarkan brosurnya ke rumah pada sore hari. Lalu kemudian pada sore hari sekitar pukul 4, saya bergegas ke rumah adik saya untuk bertemu kedua orang tua saya untuk menyampaikan hajat saya tersebut. Dan juga yang terpenting adalah saya ingin berbicara, meminta dukungan kepada adik saya, bahwa saya ingin berangkat haji dengan menggunakan Haji Plus, namun dana saya tidak cukup. Saya minta bantuan agar adik saya tersebut membantu saya menalangi biaya haji saya. Dan alhamdulillah adik saya pun menyanggupi untuk memberikan dana tersebut. Lalu saya pulang ke rumah dengan perasaan sangat lega, dengan perasaan yang sangat gembira, dan setelah sholat Isya, saya bergegas tidur karena saya ingin memanfaatkan malam itu, yaitu malam Jumat, untuk sholat hajat 100 rakaat. Dan alhamdulillah, sekitar jam 12:30 saya terbangun dan langsung saya memulai melaksanakan sholat hajat sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam, dengan setiap salam rakaat pertama membaca Fatihah dengan ayatul kursi dan rakaat kedua membaca Fatihah dengan suratul Ikhlas. Itu yang saya lakukan hingga 100 rakaat. Sekitar pukul 4 selesailah saya mengerjakan sholat hajat 100 rakaat tersebut dan sambil menunggu sholat subuh. Dan setelah sholat subuh saya langsung tidur sejenak dan pagi-pagi sekali saya terbangun dan menyelesaikan semua pekerjaan rutin di rumah, dan setelah itu saya bergegas mempersiapkan diri untuk berangkat ke travel. Namun ketika saya sedang bebenah, ketika saya bersiap-siap mau berangkat ke travel, tiba-tiba suami saya bertanya. Suami saya menegur, mau kemana pagi-pagi? Karena tentu saja ini beliau bertanya karena tidak biasanya saya mandi pagi-pagi, kecuali kalau ada mengajar pagi-pagi. Lalu saat itu saya mandi pagi-pagi sekitar pukul 8 dan saya bersiap-siap berangkat ke travel. Dan saya menjawab bahwa saya mau pergi ke travel untuk mendaftar haji. Lalu suami saya kaget bukan kepalang, karena yang dia pikirkan adalah dari mana bisa mendapatkan dana untuk berangkat haji dengan menggunakan Haji Plus. Lalu saya menjawab bahwa saya mau berangkat haji dengan menggunakan Haji Plus karena adik saya bersedia untuk membantu menelangi dana tersebut. Namun demikian, suami saya memberikan pertimbangan
supaya menunda keberangkatan haji kalau memang itu adalah mau berangkat haji plus, karena pertimbangannya kalau berangkat menggunakan haji plus biayanya 2 kali lipat dari biaya haji umrah haji biasa, dan waktu pelaksanaannya juga singkat, yaitu hanya 29 hari, sedangkan haji reguler itu 40 hari. Jemaah bisa puas melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu dia menyarankan agar menunda tahun depan, agar dana yang dipersiapkan tahun ini itu bisa digunakan untuk kami berdua. Namun demikian, saya kembali menyampaikan bahwa kerinduan saya kepada Baitullah, kerinduan saya untuk segera melaksanakan ibadah haji itu sudah tidak terbendung. Oleh sebab itu, suami saya lalu mencari upaya untuk bagaimana mewujudkan hajat saya tersebut. Meskipun ada jalan untuk berangkat haji menggunakan haji plus, tetapi suami saya masih terus saja berusaha untuk bagaimana supaya saya berangkat dengan menggunakan haji reguler. Lalu dia teleponlah provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten yang biasa jemaahnya kurang dan biasa ditutupi oleh jemaah dari Provinsi Sulawesi Selatan seperti Gorontalo, Poso, dan Kabupaten Mamasa. Namun demikian, kami mendapat jawaban dari daerah-daerah tersebut bahwa porsi haji untuk daerah tersebut tahun 2006 dan tahun berikutnya pun semuanya sudah full. Oleh karena itu, lalu kembali suami saya mencari jalan, mencari cara, lalu teringat pada seorang sahabat kami yang biasa mengurus haji, yang memiliki KBIH, dan biasa mendaftarkan orang naik haji. Lalu dia menelpon sahabat tersebut, dan alangkah gembiranya saya dan alangkah kagetnya saya ketika mendengarkan informasi dari sahabat tersebut bahwa kebetulan sekali pada hari itu ada seseorang yang dia ingin daftarkan untuk berangkat haji dengan menggunakan porsi nasional. Porsi nasional itu adalah mengisi provinsi-provinsi yang masih memiliki kuota haji, namun jemaahnya tidak mencukupi. Oleh sebab itu, alhamdulillah kami mendapatkan angin segar, lalu sahabat kami itu menyampaikan kalau dananya sudah siap, fotonya sudah siap, kita bisa daftar sebentar setelah sholat Jumat. Alhasil, setelah sholat Jumat, berangkatlah kami ke Bank Mandiri untuk segera menyetor dana haji kami. Dan alhamdulillah hari itu juga mendapatkan jawaban bahwa sudah bisa mendapatkan porsi haji. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan, karena betapa tidak saya sama sekali belum pernah merencanakan. Saya hanya mengurut dada jika ada sahabat atau teman-teman ketika ada pertemuan-pertemuan lalu mereka berbicara atau bercerita tentang keberangkatan haji. Saya lalu tidak bisa nimbrung karena di dalam pikiran saya tahu diri karena saya sama sekali belum mendaftar haji. Nah, dikala panggilan Baitullah itu sudah tiba, dikala undangan Allah sudah datang, maka sekali lagi tidak ada yang sulit untuk dilaksanakan. Terlebih lagi kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh melalui sholat hajat yang saya laksanakan 100 rakaat di malam Jumat. Insya Allah hajat Anda akan terwujud. Saudara-saudaraku sekalian, demikianlah kuliah inspirasi pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat
Dan semoga saudara-saudaraku yang belum melaksanakan ibadah haji bisa melakukan amalan tersebut, sering-sering melakukan sholat hajat dan niat sungguh-sungguh agar bisa diberi kesempatan secepatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau di rumah saja.